Demam minum paracetamol, sakit kepala minum paracetamol, pilek hidung tersumbat minum paracetamol, badan pegal-pegal minum paracetamol, sakit gigi minum paracetamol, sakit hati. Halo sahabat Endosains, kali ini saya akan membahas sejarah penemuan paracetamol. Obat ini terbuat dari apa sih dan bagaimana cara kerjanya di tubuh kita? Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Paracetamol adalah salah satu obat populer yang biasa digunakan untuk meredakan demam, sakit kepala ringan, nyeri, flu, dan lain sebagainya. Paracetamol atau acetaminophen merupakan obat analgesik dan antipiretik yang cukup berbeda dari obat analgesik lainnya, seperti aspirin dan ibuprofen. Bedanya, paracetamol tidak memiliki sifat anti radang. Oleh sebab itu, paracetamol tidak tergolong ke dalam jenis obat antiinflamasi non-steroid. Di balik kepopulerannya, paracetamol memiliki sejarah yang cukup panjang sebelum banyak dikonsumsi oleh masyarakat pada zaman sekarang. Paracetamol mulai dikenal sejak tahun 1990-an. Obat ini berasal dari tanaman cinchona atau cinchona, yang merupakan bahan utama untuk membuat obat-obatan malaria dan asam salisilap. Sejarah paracetamol dimulai pada tahun 1877, ketika seorang bernama Harmon North mensintetiskan paracetamol di University Johns Hopkins melalui reduksi penitopenol dengan timah dalam asetat glasial. Dalam eksperimen tersebut dapat diketahui bahwa dulunya paracetamol tidak langsung difungsikan untuk pengobatan. Barulah pada tahun 1887, seorang ahli farmakologi klinis bernama Joseph von Mering mencoba paracetamol pada manusia. Bertahun-tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1893, von Mering menerbitkan sebuah makalah yang berisi laporan hasil klinis paracetamol dan penasetin. Di dalam laporan tersebut, von Mering mengklaim bahwa paracetamol memiliki sedikit kecenderungan untuk menghasilkan methemoglobinemia dibanding dengan penasetin. Methemoglobinemia adalah kelainan darah akibat kelebihan methemoglobin. Oleh sebab itu, von Mering tidak lagi menggunakan paracetamol dan beralih menggunakan penasetin. Klaim von Mering tersebut bertahan dan dipercaya selama setengah abad sebelum ada dua tim peneliti dari Amerika Serikat mematahkan pernyataan tentang paracetamol. Dua peneliti asal Amerika Serikat ini menganalisis metabolisme acetanilida dan penasetin. Pada tahun 1947, David Lester dan Leon Greenberg menemukan bukti kuat bahwa paracetamol adalah metabolit utama acetanilida dalam darah manusia. Lalu dalam penelitian selanjutnya, mereka melaporkan bahwa dosis besar paracetamol yang sudah diuji coba pada tikus albino tidak menyebabkan methemoglobinemia. Lalu pada tahun 1948, peneliti lain yaitu Bernard Brody, Julius Axelrod, dan Frederick Finn juga turut menegaskan bahwa paracetamol adalah metabolit utama acetanilida pada manusia, dan menetapkan bahwa itu sama manjurnya sebagai analgesik. Setelah teruji aman, paracetamol pertama kali dipasarkan di Amerika Serikat pada tahun 1950 dengan nama Triagesik, kombinasi paracetamol, aspirin, dan kafein. Lalu pada tahun 1952, paracetamol mulai dipasarkan sebagai obat resep dokter. Sejak saat itu, obat paracetamol semakin populer dan akhirnya juga ikut dijual di Indonesia secara bebas. Paracetamol bekerja dengan cara menghambat produksi prostaglandin, yaitu suatu zat peradangan dan pemicu demam yang bekerja di dalam otak. Prostaglandin dapat mempengaruhi suhu tubuh di salah satu bagian otak bernama hipotalamus. Saat kondisi demam, suhu tubuh meningkat menjadi 38-39 derajat Celcius. Dari yang normalnya 36-37 derajat Celcius. Pemakaian paracetamol yang menghambat produksi prostaglandin di otak akan menormalkan kembali suhu tubuh tersebut. Prostaglandin juga berperan dalam persepsi nyeri sehingga pemakaian paracetamol juga dapat membantu meredakan nyeri. Setiap obat yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami metabolisme dan ekresi. Metabolisme artinya diproses, sedangkan ekresi artinya dibuang. Paracetamol dimetabolisme di hati dan kemudian diekresikan di ginjal. Oke, itu tadi pembahasan Endosains tentang obat paracetamol. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Salam Endosains.